Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatullahi wassalamuhu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil mi'ad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Saudaraku sekalian, kita lanjutkan kajian Syajaratul Ma'arif kita. Kita nyampe kepada wasilahul ajsad, ya, memperbaiki tubuh kita, ya. Wasilahul ajsadi qala al-musannifu, wasilahul ajsadi, dan memperbaiki hati adalah darbani, dua macam, ya. Ahaduhuma, salah satu macam itu yang pertama adalah qasirun, ya, karruku'i was sujudi, sifatnya individual dengan memperbanyak ruku' dan sujud. Saudaraku, sebenarnya ruku' dan sujud itu dari sisi fikih mungkin berbeda, bentuk gerakannya, tapi substansinya sama, dalam rangka mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sadar dan sengaja, ya. Sehingga ruku itu bentuk patuhnya dia dengan sadar. Disuruh ruku, disuruh sujud, disuruh berbuat baik, ya berbuat baik, tinggalkan yang buruk, ya tinggalkan yang buruk. Itu namanya sujud, ya. Itu sadar. Kenapa ini harus kita lakukan? Ya karena kalau alasan dalam surah Yasin, wa ma liya la a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un, lalu alasan kita apa untuk tidak patuh dan tunduk kepada yang membuat kita, yang menservis kita, memenuhi semua kebutuhan kita? Kan tidak ada alasannya. Alasannya ya tidak ada. Alasannya ya itu sudah. Alasannya karena dia pembuat kita, dia pencipta kita, dia pemberi semua kebutuhan kita. Maka orang yang pikirannya waras, pasti yang pantas dituruti, dipatuhi yang memberi kita itu. Uang kita bekerja kepada seseorang, pasti patuh kepada seseorang itu, ya. Kita bekerja ke A, hanya yang menggaji kita ya A, maka apapun yang diperintahkan A kepada kita, karena kita bekerja ke A, ya kita patuh pasti sesuai dengan perintahnya. Itu aja seperti itu, apalagi Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah perhitungan, mencukupi semua kebutuhan kita sekalian. Ya pantasnya kalau punya akal waras, ya patuhnya ya kepada Allah, karena dia yang ngasih nyawanya, dia ngasih normalnya, dia ngasih sehatnya, dia ngasih amannya, dia memberi negara kita yang aman, ya, dan sentosa ini. Kemudian kita diberi iman, kita diberi Islam, kita diberi air, oksigen, semua fasilitas di bumi ini itu memang diperuntukkan untuk semua ciptaannya, termasuk kita sebagai manusia. Makanya tidak mungkin kita tidak mau patuh kepada dia. Suruh ruku, suruh sujud. Nah, itulah cara memperbaiki tubuh kita. Secara medis pun, bahwa dengan ruku dan sujud itu ternyata ada resonansi, ada gerakan-gerakan yang sangat menopang keberlangsungan kesehatan seorang muslimah. Ya, itu memang Allah mendesain seperti itu, ya. Sehingga insya Allah
menjaga tubuh tetap sehat sekaligus bernilai taat itu ya ruku' sujud ya. Bahkan ilustrasinya kalau di dalam sholat kita patuh, di luar sholat pun kita patuh, kita sujud mulai bangun tidur sampai tidur kembali ya. Itu inna mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, bahwa hidup anugerah Allah Ta'ala kepada saya, kepada kita. Bahkan penentuan kematian yang diputuskan oleh Dia Allah kepada kita itu juga karena memenuhi kehendak apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala kepada kita. Ini kalau ini disadari dengan sebenar-benarnya kesadaran, betul-betul silahil ajizat ya, tubuh kita akan baik-baik saja itu. Kemudian wasani yang kedua, muta'addin kal afi wal judi, yang perbaikan tubuh kita yang kedua macam yang kedua adalah yang berdampak ya kepada diri kita dan orang lain. Apa? Kal afi wal judi, seperti memaafkan dan berdharma ataupun memberi orang lain sesuai dengan yang dibutuhkan ya. Membantu orang lain baik menyelesaikan masalah kesehatan, masalah kenormalan, bahkan masalah pengetahuan ataupun ya hal-hal yang terkait dengan keberlangsungan hidupnya kita, hidupnya mereka, dunia akhiratnya ya. Sehingga ketika mereka berbuat salah ke kita gampang memaafkan, bahkan kita mendoakan, sehingga yadrauna bil hasanati sayyi'ah, membalas keburukan dengan kebaikan itu juga dilakukan. Itu juga al-afu. Wal jud juga begitu. Bahkan kita tetap memberi orang yang benci kepada kita ya. Ini bukan teori ya. Memang perintah Allah Ta'ala seperti itu. Kenapa? Katanya Allah, ahsin, berbuat baiklah kalian kama ahsanallahu ilaik, sebagaimana kebaikan Allah kepada kalian, sebagaimana Allah memperlakukan kita baik. Kalau ingin meniru ihsannya Allah Ta'ala, karena itu perintah, Allah itu muhsinun amara bil ihsan, Allah itu maha baik, maka menyuruhnya kepada yang baik-baik, kepada siapa saja, mau kepada yang pro maupun kepada yang kontra. Nah, inilah konsep Islam yang perlu untuk kita teladani, sehingga kesimpulannya memperbaiki tubuh kita secara individu, memperbaca ketaatan secara individu seperti ruku dan sujud baik di dalam salat maupun di luar salat. Kemudian yang berdampak kepada orang lain seperti kal afi wal jud ya. Kal afi wal jud, memaafkan dan berdharma, memberi kepada yang lainnya. Semoga ini menjadikan kita semakin sadar, semakin menambah pengetahuan dan sadar akan kebaikan Tuhan yang Maha Rahman kepada kita sekalian. Dan kita berharap semoga negara kita kesatuan Republik Indonesia Allah jadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.